Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Pagi ini kita belajar lanjutan materi minggu kemarin dengan tema beriman berarti berjuang melawan godaan. Orang seringkali jatuh dalam godaan seperti menyontek, mencuri, dan berbuat kejahatan lainnya. Ketika menghadapi godaan semacam itu, kita diharapkan meneladan Yesus Kristus yang dengan tegas menolak godaan setan atau iblis. Yesus tidak mau dikalahkan oleh setan atau iblis pada waktu ia berada di padang gurun. Kita dapat mengatasi godaan iblis atau setan dengan rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Pada pelajaran ini, kita secara khusus diajak menghayati iman kita untuk tidak mudah tergoda oleh godaan iblis atau setan. Baik, mari kita membuka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau begitu baik. Engkau telah memberi kepada kami Yesus Kristus Putramu. Ia telah memberi teladan kepada kami untuk tidak menyerahkan kepada godaan iblis. Bantulah kami agar kami pun kuat dalam menolak godaan iblis demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oh Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus digoda. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil yang barusan kita dengar bersama pagi ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang menggoda Yesus? Jawabannya adalah iblis atau setan. Pertanyaan kedua, di manakah Yesus digoda? Di padang gurun. Pertanyaan ketiga, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus? Yang pertama, godaan mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, jika engkau menyembah, seluruh bumi dan seluruh isinya akan menjadi milikmu. Dan godaan yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi godaan? Yesus menolak godaan iblis atau setan. Pertanyaan yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika mendapat godaan? Menolaknya, yaitu dengan cara rajin berdoa kepada Tuhan. Kita lanjutkan dengan peneguhan. Anak yang terkasih, untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa, Yesus mempersiapkan dirinya berdoa dan berpuasa di padang gurun. Ketika berpuasa, Yesus mendapat godaan dari setan. Saat menghadapi godaan dari setan, Yesus dengan tegas mengatakan tidak atau menolak terhadap godaan tersebut. Ketika digoda untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Ketika Yesus mengalami godaan yang kedua, yaitu Yesus ditempatkan di sebuah tempat yang tinggi, dan setan memperlihatkan semua kerajaan di seluruh dunia, dan akan diberikan kepada Yesus asalkan Yesus mau menyembah setan. Yesus mengatakan dengan tegas, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan pada godaan yang ketiga, yaitu Yesus diminta menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Yesus dengan tegas mengatakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jika manusia melaksanakan perintah Tuhan, kita akan merasa bahagia. Selain itu, Yesus juga berharap kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Allah adalah penciptanya. Allah itu maha besar dan maha kuasa. Kita dapat meniru teladan Yesus untuk menolak dengan tegas godaan dari iblis. Caranya itu dengan rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Misalnya menolong teman yang sakit, yang miskin, dan yang tersingkirkan.
Anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Yesus Putramu yang telah memberikan teladan, contoh dan panutan kepada kami. Bantulah kami untuk tidak mengikuti segala godaan dari iblis atau setan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.